Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa soal dari materi vektor yang kalian bisa pakai sebagai bahan pembelajaran kalian ketika kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Koko memang nggak bahas terlalu banyak soal, tapi jika dibutuhkan, mungkin di video-video berikutnya Koko bisa bikin lagi video pembahasan yang serupa seperti ini. Jadi ketika kalian sedang belajar vektor dan kalian bingung mau ambil soal dari mana, nah mungkin kita bisa sama-sama belajar dari soal yang akan Koko bahas. Koko langsung aja lihat soal pertamanya. Soal yang Koko ambil atau Koko gunakan, ini Koko ambil dari berbagai sumber. Jadi nomornya nggak urut, tapi kebanyakan soal-soalnya Koko ambil dari past paper Junior College di Singapura. Kita langsung aja. Titik A dan B memiliki koordinat 2-13 untuk A, 4-13-3 untuk B. Garis L1 melalui titik A, ini info penting, dan paralel, ini juga info penting, terhadap garis L2. Garis L2 itu apa? Dia udah kasih tahu Cartesian equation untuk L2. Pertanyaannya, carilah persamaan garis L1 dalam bentuk vektor. Untuk mencari persamaan garis, kita butuh dua informasi. Yang pertama adalah fixed point, yang kedua adalah direction. Fixed point itu udah tersedia di soal. Soal sudah bilang garis L1 itu melalui titik A. Itulah fixed point-nya. Sedangkan informasi direction juga sudah diberitahu. Dia bilang is parallel to L2. Inilah direction-nya. Dengan kata lain, kita harus cari dulu direction of L2. Direction of L2 inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai direction of L1. Since both lines are parallel. Nah, gimana cara kita mencari garis atau persamaan garis L2? Soalnya sudah sediakan, tapi kita akan ubah sedikit menjadi bentuk vektor terlebih dahulu. Jadi soal kasih kita 7 minus y over 2 equals to z plus 3 over 5 and x equals to negative 4. Ini persamaan garis dalam bentuk Cartesian. Dalam bentuk vektornya gimana? Anggap aja setiap persamaan ini sebagai suatu variabel atau parameter. Kemudian kita akan lihat per komponen. X-nya udah X equal to negative 4. Jadi X-nya nggak ada parameter apapun. Sedangkan Y-nya, bayangin aja 7 minus Y over 2 equals to, let's say, T. Berarti Y equals to 7 minus 2T. Y equals to 7 minus 2T. Sedangkan z plus 3 over 5 itu juga equals to t. So, z equals to negative 3 plus 5t. Equals to negative 3 plus 5t. Yang Koko barusan tulis ini adalah persamaan garis dalam bentuk parametrik. Dari situ kita bisa ubah ke bentuk Cartesian. Tinggal diubah aja. XYZ-nya kita ganti dengan R equals to minus 4, 7 minus 3 plus T 0 minus 2, 5. Ini persamaan garis yang kedua. Koko kasih simbol R2. Dari persamaan garis ini, yang menjadi direction itu adalah bagian yang belakang ini. Inilah direction of L2. Since L1 parallel to L2, itu juga menjadi direction of L1. Jadi untuk mencari equation of line yang pertama, fixed point ditambah lambda, parameternya Koko anggap lambda, direction. Nah, fixed point-nya kita udah tahu. Fixed point-nya adalah point A. Kita tulis dalam bentuk position vector
Position vector of A itu adalah 2 minus 1 and 3. Jadi R1 equals to 2 minus 1 and 3 plus lambda direction. Directionnya siapa? Sama seperti direction L2 karena dia paralel. Tinggal substitusi 0, min 2, 5. Inilah persamaan garis L1 dalam bentuk vektor. Ini jawaban untuk poin pertama. Poin kedua, soalnya bilang N is the point on L1 such that Bn is perpendicular to L1. Find the vector equation of the line Bn. Sekarang kita mau cari persamaan garis Bn. B itu siapa? Udah tersedia di soal. Dialah B. N itu siapa? Udah dijelasin. N is the point on L1. Kalau Koko ilustrasiin kasus untuk soal yang II, kurang lebih mungkin seperti ini. Kita punya garis L1, ini garis L1. Mungkin ada titik B yang Koko nggak tahu di mana. Anggap aja di sana. Ini titik B. Koordinat dari titik B-nya adalah 4, 13, min 3. 4, 13, min 3. N itu adalah suatu titik yang terletak di garis pertama. Karena N terletak di garis pertama, kalau Koko ilustrasiin, mungkin seperti ini. Dia tegak lurus ya. Itulah si N. Tahu dari mana tegak lurus? Soal yang bilang. Jadi perhatiin soalnya. Bn is perpendicular to L1. Bn perpendicular to L1. Nah, karena N terletak di garis L1, maka koordinat N itu kita bisa anggap sebagai L1. Jadi koordinat N itu adalah 2, X-nya, Y-nya min 1 plus min 2 lambda, Z-nya adalah 3 plus 5 lambda. Itu koordinat untuk N. Kalau Koko tulis di sini, koordinatnya adalah ini N, koordinatnya X-nya 2, Y-nya min 1 min 2 lambda, Z-nya adalah 3 tambah lambda. Kita tahu koordinat B, kita tahu koordinat N, kita bisa cari vektor Bn. Kenapa harus tahu vektor Bn? Karena untuk bikin equation of line, kita perlu direction vectors. Nah, direction itu adalah vektor Bn. Otomatis kita harus tahu N-nya, baru bisa dapat vektor Bn, yang nanti akan menjadi direction. Bn ini adalah On minus OB. On itu siapa? On itu adalah position vector of N. 2 min 1 min 2 lambda, 3 plus lambda. OB itu adalah position vector of B, which is 4, 13, negative 3. Dengan demikian kita akan dapat Bn in terms of lambda. Koko langsung 2 min 4 min 2. Min 1 min 2 lambda min 13, yaitu min 14 min 2 lambda. 3 plus lambda plus 3, yaitu 6 plus lambda. Ini Bn. Nah, gimana cara kita cari lambda? Kalian bisa lihat garis kita. Dari garis tersebut, Koko bisa lihat bahwa Bn itu perpendicular dengan L1. Bn perpendicular dengan L1. Sehingga dot product antara Bn dan L1 itu hasilnya pasti 0. Kenapa 0? Karena ketika dua vektor tegak lurus, dot produknya itu nilainya 0. Sekarang kita akan dot product kan
Koko ada sedikit nggak teliti di sini, hati-hati. Ini bukan 3 ya. Ini bukan 3 tapi 5. 3 plus 5 lambda. Sebelum salahnya makin jauh, kita perbaiki dulu. 3 plus 5 lambda. Berarti di sini 5 lambda. Maka di bawah sini 5 lambda. 6 plus 5 lambda. Kemudian seperti yang Koko bilang, Bn dot garis L1 itu hasilnya akan 0. Ingat-ingat yang kita dot produkkan itu hanya direction vektornya. Bukan keseluruhan. Jadi nggak perlu ambil fixed point, cukup ambil directionnya aja. Equals to 0, since dia perpendicular. Min 2 min 14 min 2 lambda 6 plus 5 lambda dot direction 0 min 2 5 equals to 0. Lakukan perkalian dot, at the end kita akan dapat lambda. Ketemu lambda kita bisa dapat Bn, which is the direction of line Bn. Min 2 kali 0, 0 plus 28 plus 4 lambda plus 30 plus 25 lambda sama dengan 0. 29 lambda sama dengan minus 58, lambdanya minus 2. Setelah dapat lambda, Bn-nya kita bisa cari. Bn equals to negative 2. Koko langsung, min 14 ditambah 4 yaitu min 10. 6 dikurang min 10 yaitu min 4. Nah, inilah direction of line Bn. Jadi kalau dikasih keterangan, inilah direction vector of Bn, of line Bn. Nah, karena kita ngomongin direction, bentuk itu kita boleh simplify. Kalau bukan direction, nggak boleh disimplify. Nggak disimplify pun nggak apa-apa, tapi Koko akan simplify supaya lebih sederhana angkanya. Bagiin semua dengan min 2, kita akan dapat 1, 5, 2. Itulah direction of Bn. Maka line Bn kita bisa dapat R equals to RO plus S Bn itu directionnya, atau Koko tulis SD aja, D itu directionnya ya, nanti kita baru ganti pakai Bn. R equals to fixed point, boleh pakai N, boleh pakai B. Koko pakai B aja, 4, 13, min 3. 4, 13, min 3 plus parameter direction 152. Nah, itulah equation of line Bn. Itu soal pertama yang Koko bahas di sini. Masih semuanya tentang persamaan garis. Koko lanjut ke soal kedua. Soal kedua udah sedikit panjang soalnya. Kita lihat perlahan-lahan, dia bilang garis L1 persamaannya adalah x minus 1, 2 minus y equals to minus z. X minus 1 equals to 2 minus y equals to minus z. Dia kasih kita persamaan dalam bentuk Cartesian. Kemudian, garis kedua melalui titik A, inilah fixed point-nya nanti, dan paralel to vector minus 3, 1, and 5. Itulah direction-nya. Pertanyaan dia, tuliskan persamaan L1 dan L2 dalam bentuk vektor. Koko mulai dari persamaan yang pertama dulu.
L1 persamaannya adalah x minus 1 equals to 2 minus y equals to minus z. Untuk cari vector equation-nya, anggap setiap komponen sebagai suatu variabel atau parameter. Anggap x minus 1 equals to t, berarti x-nya 1 plus t. X equals to 1 plus t. Koko langsung untuk y. Y equals to 2 minus t. Sedangkan z equals to minus t. Z equals to minus t. Dari x, y, z yang kita udah ketemu, kita bisa cari equation of vectornya atau equation of line in vector formnya. R1 equals to fixed point 1, 2, 0 plus t direction 1 minus 1 minus 1. Itu garis pertama. Garis kedua, langsung masukin ke formula aja. Karena kita udah tahu fixed point dan direction. Jadi garis kedua nggak usah dianeh-anehin atau dimacem-macemin. R2 equals to RO plus S direction. Koko ubah parameternya pakai S. Jadi jangan tulis parameternya tetap T, nanti kita bingung. Fixed point-nya tadi min 217 ditambah S, direction-nya adalah min 315. Min 315. Nah, inilah jawaban kita. R1 sama R2-nya. Pertanyaan kedua. Buktikan bahwa garis L1 dan L2 berpotongan. Pertanyaan pertamanya itu. Pertanyaan keduanya, carilah koordinat E. E itu adalah point of intersection. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Pertama, buktikan mereka berpotongan. Kedua, carilah koordinat dari titik potong. Untuk membuktikan mereka berpotongan, kita bisa equate R1 and R2. Jadi kita samain R1 dan R2. R1 equals to R2. Kalau memang benar mereka berpotongan, maka pasti ada nilai T dan S yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Koko akan langsung lihat per komponen. Lihat komponen X-nya dulu. 1 ditambah T sama dengan min 2 min 3S. 1 plus T equals to minus 2 minus 3S. Sekarang komponen of Y, 2 minus T equals to 1 plus S. Terakhir komponen of Z, yaitu negative T equals to 7 plus 5S. Kita punya 3 persamaan, tapi hanya 2 variabel yang tidak diketahui. Koko anggap ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Pilih 2 persamaan, cari nilai S dan T. Kemudian substitusikan ke persamaan ketiga atau terakhir untuk lihat apakah persamaan tersebut terpenuhi atau enggak. Koko akan pilih persamaan yang pertama dan kedua aja. Bentuknya Koko akan rapiin, kemudian kita kalkulatorin untuk cari nilai S dan T-nya. T plus 3S sama dengan min 3, persamaan pertama. Persamaan keduanya bisa diubah menjadi min T min S sama dengan min 1. Dari 2 persamaan ini, S sama T-nya kita bisa dapat. Koko langsung kalkulatorin supaya nggak lama. Hasilnya adalah T-nya 3, S-nya
min 2. Nah, untuk verifikasi benar atau enggak ada titik potong, substitusikan ke persamaan ketiga. Kalau benar, berarti memang benar dia ada, atau memang benar dia berpotongan. Negatif T equals to 7 plus 5 negative 2. Negative 3 equals to negative 3. Berarti memang benar ada nilai S dan T yang bisa memenuhi ketiga persamaan kita. Dengan kata lain, memang benar kedua garis itu berpotongan. Tulis statement sedikit, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Since there is value of S and T could satisfy R1 equals to R2, so L1 and L2 intersect. Terbukti. Setelah terbukti, tadi dia bilang carilah koordinat E. E itu adalah titik potongnya. Kita udah tahu T-nya 3, S-nya min 2. Pilih salah satu aja, substitusikan ke persamaan garisnya untuk mendapatkan titik potong. Koko substitusikan T-nya aja ke persamaan pertama. Persamaan yang pertama itu equation-nya adalah 120 tambah T, T-nya 3, 1 min 1, 1. 1 min 1 min 1. Kalau dihitung hasilnya adalah 1 tambah 3 yaitu 4. 2 min 3 yaitu min 1. 0 min 3 yaitu min 3. Nah, itulah titik potongnya. Tapi jawabannya bukan ini. Karena ini dalam bentuk position vector. Karena dia tanya koordinat, kita bikin sedikit conclusion. Coordinates of E itu adalah 4, min 1, min 3. Itulah koordinat titik potong antara L1 dan L2. Berikutnya, sudut lancip antara L1 dan L2 itu disimbolkan sebagai theta. Acute angle itu sudut lancip. By finding cos theta, dengan mencari cos theta, kalian nggak boleh pakai cara lain, harus cari dulu cos theta-nya. Show that sin theta-nya ini. Koko berhenti sampai di sana. Kita akan coba cari dulu. Poin ketiga. Karena kedua garis berpotongan, kalau Koko ilustrasiin ini L1, ini L2, misalnya aja, inilah theta. Untuk mencari sudut antar garis, kita hanya perlu dot productkan direction garisnya. Jadi nggak perlu lihat fixed point, tapi dot productin directionnya. D1 dot D2 equals to magnitude of D1, magnitude of D2 cos theta. Direction yang pertama itu adalah 1 min 1 min 1, yang kedua adalah min 3 1 5. Jadi kalau Koko tulis di sini, kita akan dapat 1 min 1 min 1 dot min 3 1 5 sama dengan magnitude yang pertama. Koko langsung ya, cara cari magnitude Koko asumsiin kalian udah bisa semua. 1 min 1 min 1 itu akar 3. D2 adalah 9 tambah 1 10, 10 tambah 25, akar 35. Cos theta. Ruas sebelah kiri kita dot productin 1 kali min 3 yaitu min 3. Min 1 kali 1 yaitu min 1.
Min 1 kali 5 yaitu min 5. Sama dengan akar 35 cos theta. Cos theta. Nah, karena soalnya minta sudut lancip, kalau kita lanjutin hitung, ini cos theta-nya pasti negatif, karena ruas kirinya negatif. Kalau cos theta negatif, berarti kita dapat kuadran 2, bukan kuadran pertama, atau bukan sudut lancip. Dengan kata lain, untuk dapat sudut lancip, kita boleh langsung moduluskan sisi sebelah kiri ini. Jadi cari aja dia punya absolute value. Min 3, min 1, min 5, min 9, diabsolutin 9. Maka cos theta-nya adalah 9 dibagi akar 3, akar 35. Itu cos theta-nya, sesuai yang soalnya mau. By finding cos theta. Koko udah cari cos theta-nya seperti itu. Sekarang setelah kita dapat cos theta-nya seperti itu, dia suruh buktiin. Show that sin theta-nya seperti ini. Kita lanjutin sekarang. Bentuk cos theta ini kalau Koko ubah sedikit supaya bisa disederhanain, Koko kaliin akar 3 per akar 3. Kita akan dapat cos theta itu equals to 3 akar 3 dibagi akar 35. Akar 35 ya, sorry. 3 akar 3 dibagi akar 35. Cos theta-nya ketemu, kita mau cari sin theta. Terserah kalian mau pakai cara apapun, boleh gambar segitiga siku-siku, kemudian cari dia punya opposite. Koko akan pakai cara identitas trigono aja. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Maka sin kuadrat theta kita adalah 1 dikurang cos kuadrat. Cos theta-nya kita tahu, cos kuadratnya kita juga dapat. 3 kuadrat 9 kali 3, 27 per 35. Maka sin square theta equals to 35 minus 27, 8 per 35. Dengan demikian, sin theta-nya kita ketemu. Akar 8 dibagi akar 35. Mau dirasionalkan boleh, enggak pun Koko rasa enggak masalah. Jadi sin theta-nya akar 8, akar 35. Enggak perlu pusingin negatifnya ya, karena theta itu sudut lancip. Karena theta sudut lancip, sin theta pasti bernilai positif. Koko sederhanain sedikit jadi 2 akar 2 per 35. Akar 35. Supaya terbukti bentuk yang dia minta. 2 akar 2 per akar 35. Benar ya? Kita boleh tulis proven di sini. Pertanyaan terakhir. Hence, find the shortest distance from A. A itu siapa? Lihat soal sedikit. A itu adalah titik yang terletak di L2. Carilah shortest distance dari A to the line L1, leaving your answer in exact form. Hasilnya harus exact. Dari ilustrasi Koko, anggap aja A itu ada di sini. Anggap aja. Aslinya di mana, Koko juga nggak tahu. Anggap aja di situ. Yang Koko tahu, A lies on L2. Makanya Koko gambar di garis L2. Yang mau ditanya adalah jarak terdekat dari A to L1. Jarak terdekat udah pasti tegak lurus. Inilah yang kita mau cari. Nah, gimana cara Koko cari distance? Angle-nya kita udah tahu, sin udah tahu, cos udah tahu. Tadi tengah-tengah ini adalah titik potongnya ya, yaitu I. Koordinatnya kita udah tahu, 4, min 1, min 3. Koordinat A kita juga udah tahu.
Koordinat A itu adalah min 2, 1, 7. Dari semua info itu, kita bisa dapat D dengan menggunakan trigonometri sederhana. Sin theta equals to D over magnitude of AE. Vektor AE. A-nya udah tahu, I-nya udah tahu. Kita udah ketemu semua ya. I-nya ada, A-nya ada. Bisa cari vektor AE. Vektor AE equals to 4 minus 1. 4 minus 1 minus 3 dikurang minus 2, 1, 7. Maka vektor AE kita ketemu. 4 min min 2, 6. Min 1, min 1, min 2. Min 3, min 7, min 10. Vektor AE-nya kita dapat. Maka magnitude of AE-nya kita juga pasti ketemu. Sin theta 2 root 2 over root 35 equals to D over magnitude of AE. Koko langsung aja. 6 square 36 minus 2 square 4, 10 square 100. Kita dapat root 140. Maka D ketemu. 2 akar 2 per akar 35 dikali akar 140. Exact value-nya adalah 4 root 2 units. Itulah panjang atau jarak terdekat dari titik A ke garis L1. Nah, di video ini Koko bahas 2 soal terlebih dahulu. Nanti Koko akan lanjutin ke bagian keduanya. Bagian kedua masih ada beberapa soal di sini yang udah Koko sediain. Thank you yang udah nonton video Koko. Jangan lupa untuk nonton bagian keduanya supaya kalian bisa latihan soal lebih banyak lagi. Karena untuk tes NTU NUS ini yang diperlukan bukan hanya mengerti materinya, tapi harus banyak-banyak latihan soal. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.